Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya penuh dengan sukacita. Pada hari ini kita akan bersama-sama bersatu untuk mencoba merenungkan dan merefleksikan bacaan di dalam Alkitab yang dapat kita jadikan sebagai bekal untuk kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu marilah kita bersatu dalam doa, meminta tuntunan dari Allah agar kita dapat betul-betul mengerti dan memahami apa yang ingin Ia katakan melalui bacaan hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah memberkati kami dan menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup kami hingga saat ini. Pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat betul-betul mengerti apa yang Engkau inginkan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 28. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seringkali ketika kita mencoba melakukan hal-hal yang baik, mencoba melakukan hal-hal yang terpuji, itu malah ada saja orang-orang yang justru meragukan tindakan kita, atau malah lebih parah lagi, malah mencoba menjatuhkan kita. Jadi mereka tidak senang dengan apa yang kita lakukan atau yang sedang kita rencanakan, padahal kita sedang merencanakan hal yang baik. Misalnya saja ketika berada di dalam kehidupan sekolah, ada seorang murid yang mencoba untuk melaporkan ke gurunya bahwa temannya itu mencontek. Tapi kemudian teman-teman yang lain malah justru mengatakan, "Alah, kamu tidak usah sok suci, kamu tidak usah sok benar, kamu juga adalah orang yang bersalah, kamu juga pernah mencontek, tidak usahlah ngomongin ke guru segala macam." Nah, itu adalah salah satu contohnya, contoh bahwa ketika tindakan kita yang baik itu justru diragukan oleh orang-orang. Nah, ketika orang-orang meragukan, itu sebetulnya adalah representasi dari adanya iblis. Jadi iblis itu kan seringkali senang melihat kita manusia itu jatuh, melihat kita manusia itu gagal, atau malah melihat kita manusia itu selalu diganggu oleh kehadiran iblis. Iblis itu hadirannya hanya untuk mengganggu kita. Tapi itu tadi hanyalah sebagian kecil contoh dari kehidupan di luar gereja. Semoga Bapak Ibu tidak salah paham bahwa di gereja pun bisa saja hal itu terjadi. Bisa saja di gereja ada orang-orang yang malah meragukan tindakan-tindakan baik dari jemaat-jemaat yang lain. Karena kalau kita melihat di bacaan kita pada hari ini, itu iblis juga hadir atau muncul di dalam rumah ibadat. Jadi iblis itu tidak pernah hanya terjadi di luar. Jadi tindakan-tindakan yang
meragukan kebaikan sesama itu bukan hanya terjadi di luar, tapi juga bisa saja terjadi di dalam gereja. Misalnya saja ada yang sudah berniat untuk atau termotivasi untuk melayani Tuhan melalui iringan musik misalnya, tapi malah ada saja orang yang mengatakan, "Alah emang kowe iso apa? Alah kowe nek main kan elek," gitu. Atau bukan hanya di soal perkara musik, mungkin saja di bagian multimedia sudah ada teman-teman yang bersemangat untuk mencoba hal baru, mencoba melayani Tuhan melalui membantu rekaman. Tetapi ada saja orang-orang yang mengatakan, "Alah editannya elek, alah rekamannya ora pas," dan sebagainya. Nah, hal-hal itu bukanlah perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang justru menjatuhkan dan meruntuhkan semangat pelayanan dari sesama kita. Dan ketika itu terjadi, maka kita sebetulnya sedang dikuasai oleh iblis. Iblis itu sedang menguasai hati kita sehingga kita tidak bisa berkata-kata yang membangun, tetapi malah berkata-kata yang meruntuhkan. Jadi di dalam bacaan kita pada hari ini, kita diajak untuk berhati-hati bahwa iblis itu pun hadir bukan hanya di luar gereja, melainkan juga bisa hadir di gereja melalui kata-kata yang tidak membangun, melalui kata-kata yang hanya bisa menjatuhkan dan meruntuhkan semangat pelayanan dari sesama kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, barusan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman yang barusan kita dengar dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah memberkati kami dan telah hadir dalam setiap langkah hidup kami dan selalu mendampingi kami di dalam setiap masa sulit kami. Barusan kami telah mendengarkan firman-Mu, barusan kami telah tersadarkan bahwa perkataan-perkataan yang menjatuhkan semangat pelayanan sesama kami itu adalah representasi dari kehadiran iblis. Tolong bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat semakin sadar bahwa kami tidak seharusnya meruntuhkan semangat pelayanan dari sesama kami. Tolong Kau yang bantu kami agar setiap perkataan dan tindakan yang kami lakukan, baik di gereja maupun di luar gereja, adalah perkataan dan tindakan yang membangun, adalah perkataan dan tindakan yang betul-betul merepresentasikan kasih Allah sendiri. Kami sungguh percaya Engkau akan membantu dan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.